Halo teman-teman Motorsports Modif, kembali lagi bersama saya Firdaus. Gimana kalau di video kali ini kita ngulas modifikasi Honda PCX 160 nih. Jarang kita ulas ya motor ini karena emang mungkin secara populasi motor ini modifnya nggak sebanyak kayak Vario. Tapi yang ini tampilannya wah gila cakep banget karena digarap oleh seseorang yang tesnya ini menurut saya bagus banget. Simak terus videonya. Ngomongin modif Vario di Indonesia, nama RD Matic Shop pasti rajin kedengeran. Karena Om Richard Danu, ownernya RD ini kan udah main dan usaha di permetikan ini dari zaman presiden masih SBY kali ya. Terutama di Matic Honda tuh kayak Vario, udah ngelotok lah. Dan motor garapannya ini jadi inspirasi banyak orang. Tapi yang saya pengen ulas ini bukan Vario, malah PCX 160 nih. Yang ini ubahannya wah viral ya sampai media luar negeri. Digarap tim RD, konsepnya khas mereka ya, warna cerah dengan ubahan yang beda dibandingkan PCX modif lain. Dulu nih saya diceritain sama almarhum Vendilo alias Akong tuh yang rajin sharing modifikasi ya sama Om Richard Danu. Warnanya ini American style gitu tuh, yaitu biru terang ya, khas muscle car dengan grafis ini yang Thai look banget, yaitu karakter Asimo tuh dipadu grafis rangkaian elektris gitu. Nah, Asimo, teman-teman masih inget nggak robot buatan Honda itu ya yang terkenal banget di era 2000-an. Penggunaan grafis ini kenapa disebut Thai look? Karena di Thailand sana kan demen tuh motor-motornya pakai karakter yang pop culture ya, kayak Astro Boy, Dragon Ball, sampai One Piece. Masih soal inspirasi dari Thai look, windshieldnya keren nih ya. H2C Clear yang jadi aksesoris resmi di Honda Thailand. Makanya plat nomornya itu bisa ngumpet di belakangnya dan panelnya ini dilapis karbon forged. Nah ini nih yang jadi material pilihan buat bodi kasar lain di PCX 160 ini. Yang pasti kelihatan dari depan kan tampilannya clean gitu ya, tapi tetap ada aura sportinya. Ciri khasnya di Matic Shop itu pol-polan kalau soal detail terutama di bodinya. Misalnya karbon forged dipilih kan itu untuk ngelapis kayak cover behel, lalu biar nggak kebanting. Joknya juga custom nih, yang nggak cuman bentuknya ya, tapi jahitannya juga serta materialnya dimainkan lah. Seperti kombinasinya ya, pakai kulit, leather gitu sama suede. Jok ini emang sering kelewatan dimodif ya sama orang, tapi ini bagian penting loh untuk merubah siluet motornya. Tentunya ubahannya harus disesuaikan juga sama konsep modifikasinya. Modifikasi PCX 160 RD ini yang paling memukau menurut saya ini kaki-kakinya nih. Dimulai dari penggunaan peleknya ya, yang kelihatan padat nggak cuma karena lebar, tapi karena peleknya nih ya, aduh ampun deh, RCB FG506 yang forged. Karena ini pelek speknya ini aslinya buat NMAX, dipasang di PCX 160 tentunya jadi bahan pikiran ya. Depannya sih nggak terlalu riuh ubahannya, cukup mindahin adaptor cakram ke kiri, terus mainin busing. Segitiganya ini masih bawaannya PCX karena kan bawaannya udah lumayan lebar ya. Cukup dipapas aja dagingnya biar nggak mentok. Apalagi bottom shocknya modelnya ganas nih ya. RT Stake 6 nih yang padat banget kelihatannya, terus ada setelan preloadnya. Cakramnya ini pakai Nasert Bead yang 265 mili, lalu kalipernya ini pakai Brembo 4P aksial. Looksnya tetap kelihatan padat, fungsional dan proporsional nih sama peleknya. Apalagi bannya ini meaty banget ya. Maxxis EMA R1 nih, ini ban balap yang profilnya V gitu ya. Kalau cerita Danu sama Akong, mereka ini maksimalin modifnya di konstruksi bawaan motornya, biar tetap bersinar di konsep fashion standar. Ubahan yang lebih signifikan itu ada di pemasangan pelek belakangnya nih. Paling jelas mereka harus merubah rumah gearboxnya ya. Ini pakai Honda EDV ya, yang rucut gitu modelnya. Terus gigi as roda sama rasionya juga masih bawaannya PCX 160. Cukup dibubut dikit aja biar masuk ke rumah gearboxnya. Kedengarannya sih simple ya, cuman ini mikirin pas instalasi awalnya, waduh pusing banget mereka. Karena mereka nggak mau terlalu ekstrim nih nge-customnya. Sebisa mungkin pakai part motor lain biar tetap aman dipakainya serta presisi. Ada kejutan lain di modifikasi area belakangnya. Pasti teman-teman bingung, ini kalipernya kok mana yang nggak kelihatan.
Biasanya kan ada di belakang armnya gitu kan. Ternyata ini ngumpet nih di balik swing armnya. Alasannya jelas biar nyentrik ya. Dan ini pakai arm PCX Thailand tuh yang aslinya tromol. Pemasangannya harus pakai bracket custom ya. Dan ini tentunya bikin penasaran orang ya. Ini kalipernya ngumpet di mana sih? Ubahan kelas beratnya udah di absen, RD Shop juga fokus di komponen kecil tapi vital untuk tampilannya. Misalnya cover CVT-nya ya, ini masih bawaannya PCX 160 tapi dilapis carbon forged dan kelihatan pas gitu ya karena bidang plastiknya kan emang gede ya bawaannya. Terus biar nggak kelihatan polos gitu, covernya juga ini dicat yang finishingnya ala-ala brush metal gitu. Biasanya kan yang lain kan main warna polos aja gitu. Namanya juga biar beda ya, jadi mata ini nggak cuma fokus ke part yang gede dan head-on. Kayak shockbreaker Ohlins HO810 ya, yang ini speknya PCX 150 lokal. Tapi juga ke part bawaan motor nih, yang dirombak biar ciamik lah, seperti cover silencer knalpotnya nih. Yang tentunya pakai material carbon forged juga dari cover sampai end cap-nya. Jadi nggak melulu harus ganti knalpot aftermarket gitu. Apalagi kan bawaannya PCX 160 ini udah sporty ya, sesuai dengan garis desain bodinya. Terus biar beda juga, armnya ini pakai finishing brush metal gitu dan dikasih logo RD nih, biar personal lah. Terus cover radiatornya ini H2C Thailand ya, yang di custom nih untuk lokasi oil coolernya. Agak nyuak body dikit sih untuk masangnya, biar oil coolernya ini kepasang tanpa mepet cover radiatornya. Lagi-lagi biar beda ya, kan biasanya orang itu pasang extra fan ya di sektor pendinginan. Detail simple tapi penting juga ada di bordesnya ya. Ini pakai same speed Thailand yang modelnya keker gitu. Dan jangan lupa carbon forged dari pijakan kaki sampai cover untuk ngakses busi. Semuanya ini dilapis carbon forged tapi nggak norak semua dilapis ya. Fokus ke detailnya aja. Nah, yang ubahannya termasuk pol-polan ada di sektor kemudinya nih. Selain kelihatan lebih rendah ya karena pakai stang CB150R Streetfire, partnya juga ini termasuk jarang kelihatan sih. Kayak klem stangnya ya, ini merek kita Awas yang dulu inceran anak-anak PCX Thailand tuh. Terus unit pengeremannya juga beda nih, seperti tabungnya ini pakai Akosato, modelnya juga kelihatan lebih elegan ya dibandingkan yang model tabung gitu, tapi tetap kelihatan sporty karena masternya ya. Jadi mata nggak bosen nih, biasa kan ngeliatin master Brembo RCS Corsa Corta itu pakai tabung atau yang model CNC gitu kan. Spion pakai CRG Aero, terus bar end-nya ini Zeloni punya ya. Biasanya kan nempelnya di anak Vespa Matic, tapi pas juga ya dipasang di PCX. Terus untuk holder, ini susunannya favorit RD Matic Shop ya, yaitu gas spontan Domino, terus bracket spionnya pakai WR3 sama grip gasnya Puig. Simple dan karena warna gelap, mata ini bisa fokus ke part custom lain nih. Kayak misalnya panel instrumennya ya, yang bingkainya ini, wah, carbon forged sih yang ini pedes banget kelihatannya ya. Tapi balik lagi ya, karena emang RD ini rootsnya kan di Taillook, ciri khasnya ya main karbon gitu. Dan biar nggak kayak motor MotoGP Winter Test gitu yang forged semua, yang dilapis ini cukup panel-panel yang kecil tapi kelihatan. Kayak misalnya laci, terus tutup tangki, sampai hager serta bingkai cover lampu belakangnya. Intinya kalau dilihat deket baru deh kelihatan. Jadinya kalau teman-teman lihat, ubahan ciri khasnya RD Matic Shop itu bukan soal mahal-mahalan part ya, tapi gimana milih kombinasi part yang tepat sama beda dibandingkan motor modifikasi lain. Lalu sektor kayak cat, karbon, perintilan-perintilan juga ini memilih jarang yang orang pakai. Sekalipun nyarinya ya harus keluar negeri gitu, atau mesti custom biar kepasang dengan sempurna. Hasilnya teman-teman bisa lihat lah, bisa jadi nih, ini PCX 160 yang ubahannya paling cadas nih di Indonesia. Sampai orang luar negeri juga salut lah sama ubahannya. Nextnya kita ulas ya motor RD Matic Shop yang lain, tentunya Vario yang jadi signatur mereka. Tunggu videonya di Motor Pas Modif ya.